dugaan kita, saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun terkait Jokowi. Di sini ya saya ungkap, kalau saya mau menjadi bagian yang ada, bahkan dengan kompensasi yang luar biasa, mungkin selesai bagi saya. Ada, maaf, ada rayuan-rayuan. Ada. Dan sampai orang yang menawari itu bilang kepada saya, oh, ini nggak bisa, ini udah saya usahakan disuap 3 kali, nggak bisa. Kami melalui surat kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah sounding beberapa nama yang selama ini mengetahui posisi saudara terpidana ini ya. Siapa? Di antaranya Andi Aswan dari Coman, ya kan. Kemudian Frederick Damanik dari Pruju. Kemudian ada juga Boy Kanu, kemudian Ade Darmawan, termasuk Cumanan. Ada informasi dari imigrasi bahwa belum ada ya perjalanan keluar atas nama Sylvester Matutina. Dengan status DPO, setidaknya jaksa tidak hanya mengandalkan orang-orang ini, tapi juga seluruh warga negara bisa berperan. Agar apa? Perintah dari Jaksa Agung tidak diabaikan. Lalu ada orang mengatakan, oh itu kan nggak penting jasa loh. Memangnya kalau terbukti palsu, ada apa masalah apa? Lah, dikira 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden itu cuma syarat formil, cuma main-main asal SMA sederajat orang menjadi calon presiden. Enggak, itu syarat formil, syarat material, bahkan syarat legasi berbangsa. Oh, kita kenapa menetapkan orang itu minimal SMA? Karena kita itu negara yang ingin negeri ini diwarisi oleh orang-orang punya daya intelektual, setidak-tidaknya lulus SMA. Begitu konstitusi menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Amerika pada tahun 1930-an, hidup seorang mafioso di kota Chicago. Namanya kita tahu Al Capone. Atau sering kita kenal sebagai The Untouchable. Dia yang tak tersentuh. Bukan tidak bersalah, tetapi dengan segala kelehayannya, hukum seolah-olah tidak bisa menyentuhnya. Hampir 1 abad kemudian, di negara kita, di Indonesia, kita mengenal sesuatu yang bahkan mungkin lebih sedikit parodi sifatnya. Sylvester Matutina. Dia juga seolah-olah the untouchable. Seolah-olah tidak tersentuh. 6 tahun lamanya, meskipun perkara sudah inkrah sampai di MA, dan kemudian meskipun PK-nya gugur, tetapi tampaknya hingga hari ini, Sylvester Matutina masih bisa berjalan kian kemari. Dia bahkan seolah bukan hanya the untouchable, tetapi seolah unwillingly to be touched. Dan itu tentu saja hanya mungkin terjadi kalau ada persoalan tertentu dalam hukum dan perangkat hukum kita dan aparat hukum kita. Untuk itulah kami kembali menghadirkan seseorang yang tidak lelah-lelahnya mempersoalkan ini. Dia adalah seorang pengacara dan kita pasti sudah tahu dia, Mas Ahmad Khozinuddin. Terima kasih Mas Ahmad. Sudah sama-sama diundang kembali di Madilog. Hadir di Madilog, seolah-olah nalar intelektual saya hidup kembali. Mungkin kalau jarang diskusi, tempat untuk diskusi di Madilog. Terima kasih. Baik, sama-sama. Lebih dari sepekan, Jaksa Agung ST Burhanuddin itu katakan saja sudah memerintahkan agar Sylvester Matutina ini ditangkap oleh aparat-aparat kejaksaan. Nah, tetapi sampai saat ini kita belum mendengar Sylvester ditangkap dan ditempatkan seadil-adilnya, yaitu di penjara. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah saatnya kejaksaan membuat daftar buronan, atau dalam bahasa eufemisme kita kan daftar pencarian orang atau DPO? Iya, kalau kita rujuk terakhir itu kan sampai pucuk pimpinan dari institusi kejaksaan, yakni Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada hari ulang tahun Korps Adiaksa di 2 September 2025 yang lalu menegaskan sudah memberikan instruksi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku jaksa eksekutor dalam perkara ini. Karena perkara ini dulu dituntut oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, banding juga divonis tetap bersalah, kemudian di putusan kasasi 287K/Pid 2019 juga dikuatkan, bahkan ditambah ya vonisnya menjadi 1,5 tahun.
itu sudah menegaskan, memberikan perintah untuk dilakukan eksekusi. Tapi rasa-rasanya perintah ini menjadi tidak bermakna tanpa di follow up dengan sejumlah tindakan yang memastikan dua hal. Pertama, paling tidak perintah itu bisa segera dijalankan. Kedua, tidak ada opsi lain yang membuat perintah itu bisa terabaikan. Makanya di 2 September 2025 Jaksa Agung menyatakan sudah diperintahkan kepada Jaksa Pengadilan Negeri untuk melakukan baru 5 hari yang lalu berarti. Iya. Di tanggal 4 September kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta, bukan pengadilan ya, Kejaksaan Negeri ya, Jakarta Selatan dalam rangka untuk dua hal yang saya sebutkan tadi bisa terpenuhi ya, memberi jaminan itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, membatasi agar tidak mungkin ada peluang perintah itu menjadi tidak bermakna. Misalnya ketika terpidana Sylvester Matutina ini kabur, kan menjadi tidak bermakna. Kan? Iya, betul. Makanya ada 3 hal yang kami kirimkan surat resmi ke Kejaksaan Negeri, yakni pertama, tentu saja agar segera menangkap Sylvester Matutina. Kedua, menerbitkan status DPO. Ketiga, melakukan cekal ya, agar tidak lari ke luar negeri. Terakhir memang sudah ada informasi dari imigrasi bahwa belum ada ya perjalanan keluar atas nama Sylvester Matutina. Tapi persoalannya bukan demikian, tapi persoalannya apakah ada tindakan cekal atau tidak? Iya, cekal yang diambil oleh kejaksaan. Belum ada sampai hari ini. Makanya kami meminta begitu. Maksud kami, kalaupun upaya eksekusi ini belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dijalankan, setidaknya tidak kehilangan objek yang akan dieksekusi karena lari ke luar negeri dengan adanya pagar-pagar dibuat ya, dicekal itu. Dan DPO itu penting agar apa? Ada 2 hal. DPO itu diterbitkan penting. Yang pertama, agar kita masyarakat bisa terlibat aktif untuk memberikan informasi tentang keberadaan Sylvester Matutina. Walaupun di luar itu kami melalui surat kami ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah sounding beberapa nama yang selama ini mengetahui posisi saudara terpidana ini ya. Siapa? Di antaranya Andi Aswan dari Coman, ya kan? Kemudian Frederick Damanik dari Proju. Kemudian ada juga Boy Kanu, kemudian Ade Darmawan, termasuk Cumanan. Karena saya di beberapa diskusi selalu mendapat informasi dari mereka-mereka, oh Sylvester itu masih di sini, kok nggak kemana-mana, masih di Jakarta. Artinya kalau dia masih di Jakarta atau seputaran Jakarta, harusnya bisa dieksekusi gitu. Kalau tidak tahu posisinya, tanya saja orang-orang ini. Tapi dengan status DPO, setidaknya jaksa tidak hanya mengandalkan orang-orang ini, tapi juga seluruh warga negara bisa berperan. Yang kedua, DP ini juga untuk menghindari sebenarnya apa yang disebut dalam hukum Eigenrecht atau main hakim sendiri. Oh, vigilante gitu ya? Iya. Kenapa? Karena saya pernah melihat video ada orang dari Makassar memberikan ultimatum bahwa Pak JK itu dari Makassar. Jadi marwah wibawa Pak JK itu tidak saja sih soal sosok JK, tapi mewakili marwah atau wibawa orang Makassar. Dan di Jakarta itu orang Makassar tidak sedikit. Apalagi kalau saya tidak salah kan Pak JK ini Bugis ya. Bugis itu kan mengenal budaya Siri itu kan? Iya, Siri begitu. Nah, artinya kalau ada DPO, artinya masyarakat bisa secara legal konstitusional membantu kejaksaan untuk menunjukkan keberadaan Sylvester Matutina agar apa? Perintah dari Jaksa Agung tidak diabaikan. Kan kalau ada perintah tapi tidak pernah terlaksana sampai hari ini, sudah ya 6 hari 7 ya, dari tanggal 2 kan, 6 lah tanggal lain tanggal 8. Apakah itu perintah benar-benar serius atau sekedar hanya untuk meredam kemarahan publik? Karena mohon maaf, saya dulu ingat betul. Jadi para pejabat itu lebih memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi institusi ketimbang sebaliknya. Institusi rusak ketimbang dirinya atau jabatannya. Hari ini kok saya melihat fenomena lain. Makanya kesalahan dari institusi itu sekarang sulit untuk disebut sebagai oknum. Sebentar. Yang tadi disebutkan lain itu dengan kata lain yang lebih lugas adalah mereka lebih suka mengorbankan institusi dibanding diri sendiri. Gitu. Betul hari ini. Misalnya begini, kalau kita bicara institusi, tentu menangkap Sylvester itu harus lebih didahulukan ketimbang misalnya gara-gara posisi menangkap itu mereka kehilangan jabatan karena ada perlindungan kekuasaan di balik Sylvester Matutina. Karena aku yakin saya tidak punya pilihan pendapat lain kecuali meyakini ada orang besar di balik Sylvester. Kenapa? Tidak mungkin perkara ini bisa terbengkalai sampai 6 tahun tanpa ada kehadiran orang besar. Dan kalau ada orang besar, kemudian pejabat tadi mengeksekusi, dia akan ya kehilangan jabatannya. Nah, kalau pejabat yang dahulu lebih baik begitu, tapi institusi kejaksaan sekarang masih terjaga marwah wibawanya. Tapi hari ini enggak, bodoh amat lah institusi rusak-rusak. Yang penting gua
jabatan aman, dan itu muncul loh di beberapa pejabat tuh trennya begitu. Contoh, Listio Sigit Prabowo ketika demo kemarin begitu keras, diminta untuk mundur, kemudian Prabowo juga diminta untuk mencopot, kan posisinya pasang badan. Dengan pasang badan yang Listio itu kan berarti kan kredibilitas institusi itu makin parah, makin rusak. Tapi hari ini para pejabat itu termasuk Listio Sigit Prabowo lebih memilih institusinya rusak di mata publik ketimbang dia kehilangan jabatannya. Ya, saya khawatir logika inilah yang terjadi di kejaksaan sehingga sampai hari ini orang-orang di kejaksaan, terutama kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak kunjung menangkap saudara Sylvester Matuti. Soal DPO tadi, dan dengan DPO itu kemudian terbuka partisipasi publik seperti yang Bang Hozin katakan. Saya kan orang lama yang pada waktu muda lah katakan, pada waktu remaja itu banyak sekali menonton film-film spaghetti western, ya terutama yang tahun tuh akhir-akhir 69 yang beredar di kita antara 70 akhir sampai 80. Misalnya For a Few Dollars More, Fistful of Dollars, yang bicara soal buron. Dan di sana ada yang kita sebut bounty hunter, orang yang pekerjaannya memang menangkap buronan dan mendapatkan penghasilan dari sana. Apakah DPO di kita memungkinkan seperti itu? Oh, kalau itu tidak ya. Oh, tidak. Itu tetap saja. Yang melakukan tindakan harus yang punya wewenang. Sejauh-jauhnya tindakan kita menginformasikan. Saya pikir ini salah satu jenis pekerjaan di tengah sulitnya pekerjaan sekarang. Kalau begitu, waduh. Saya sih pengen begitu saja begitu ya. Tapi di konstitusi kita tidak mungkin itu. Gitu. Paling tidak dengan status buron itu ada wibawa institusi bahwa mereka serius. Karena kan memang sedang mencari dan ditetapkan buron. Kalau hari ini kan kita melihat tidak ada keseriusan. Dan ingat loh, ini orang bersama komplotannya, saya sebut demikian lah ya, atau pendukungnya. Itu kan terlihat sekali ya, kalau kita bicara niat ya. Betul. Niat untuk menghindari eksekusi itu sudah terlihat dari beberapa narasi yang berusaha digaungkan ke publik dan berusaha mendapatkan pembenaran atau dukungan publik. Tapi semuanya gugur. Misalkan yang pertama. Saat awal-awal itu kan mereka bernarasi tentang harusnya Sylvester itu juga dapat amnesti dari presiden seperti Tom Lembong, sebagaimana sama Hasto. Ini kan kita negara harusnya ya saling memaafkan lah. Toh itu juga sudah ada perdamaian dengan Pak JK dan seterusnya. Apa yang terjadi? Tidak mendapatkan legitimasi. Berubah masuk ke yang kedua. Ini kan kasusnya kan sudah daluarsa. Dianggap itu. Dianggap daluarsa karena mereka culas. Cara menghitung daluarsa itu bukan dari tuntutan dari pasal tapi dari vonis. Makanya kan kalau di pasal 78 itu kan kaitannya dengan pasal 84 KUHP, daluarsa di pasal 84 ayat 2 itu kan daluarsa hukuman atau daluarsa vonis atau eksekusi itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiganya. Nah, daluarsa tuntutan ditambah sepertiga. Nah, kita merujuk daluarsa tuntutan di pasal 78 itu memang ada beberapa klaster ya. Ada di bawah setahun, ada di bawah 3 tahun, ada di bawah di atas 3 tahun. Kalau di atas 3 tahun itu 12 tahun. Kalau di bawah 3 tahun itu hanya di atas 1 tahun tapi kurang dari 3 tahun hanya sekitar 6 tahun. Nah, mereka menganggap hitung-hitungannya adalah dari vonis. Kalau 6 tahun dulu di bulan Mei kan udah habis gitu. Padahal dihitung itu dari apa? Maksimum tuntutan ditambah sepertiga. Maksimum tuntutan saat itu berapa? 311 KUHP kan vonisnya kan 311 4 tahun. Berarti masuk klaster di atas 3 tahun. Berarti berapa? 12 tahun. 12 tahun tambah sepertiga tambah 4. Jadi 16 tahun. Jadi ini belum. Nah, akhirnya kan gugur itu enggak dapat legitimasi hukum. Dan itu kemudian ditegaskan langsung kalau nggak salah oleh otoritas kejaksaan udah selesai juga. Tapi kan mereka berusaha. Coba kalau kita tidak mengcounter itu kan seolah-olah itu pembenaran. Nah, aparatnya mendiamkan untuk apa? Untuk tidak menjalankan kewenangannya. Sama persis ketika sebelumnya saya diskusi di sebuah media, masih ingat saya dengan Pak Jasman Panjaitan, mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Beliau saat itu membuat analisa seolah-olah ini salinan putusannya belum sampai kepada jaksa. Lalu jaksa mau mengeksekusi dengan apa kalau tidak punya salinan putusan? Ternyata sudah dikirim oleh Mahkamah Agung di 19 September, kan divonis di Mei, 19 September dikirim ke pengadilan pengaju. Itu terbukti pada saat diskusi itu atau beberapa saat? Beberapa saat setelahnya. Artinya ada dua unsur yang menurut saya menarik dalam kasus. Pertama, memang Sylvester yang ingin menghindari dengan berbagai narasi. Kedua, ada keengganan dari pihak kejaksaan. Dengan membangun narasi seolah-olah wajar dong kalau kejaksaan belum mengeksekusi. Misalnya tadi salinan ternyata terbantahkan. Yang kedua, mereka bernarasi misalnya ya
Sylvester mengajukan PK. Hari ini yang bersangkutan sedang mengajukan PK. Loh, apa kepentingannya Kejaksaan Agung bicara soal Sylvester mengajukan PK? Kecuali kalau itu kuasa hukum Sylvester. Makanya pernah saya kritik Kejaksaan. Jangan-jangan Jaksa Agung ini sekarang jadi kuasa hukum atau pengacara Sylvester. Nggak ada kepentingannya. Lalu kritik masyarakat kan deras. PK tidak bisa menunda atau menghalangi eksekusi. Walaupun akhirnya PK-nya juga digugurkan ya. Hilang. Lalu keluar. Ternyata dulu sebenarnya sudah pernah keluar perintah eksekusi tapi kena pandemi COVID-19. Jadi kalau saya lihat, mereka tidak melakukan evaluasi secara komprehensif dan menjelaskan kepada publik apa adanya, tapi mencicil informasi itu untuk sekedar mendapatkan permakluman dari publik. Mendapatkan permakluman, bermasalah juga ya? Ya bermasalah. Ada ini, kemudian akhirnya dikonter oleh masyarakat. Iya, begitu. Begini, makanya sekarang, sampai pada Jaksa Agung bicara, udah nggak ada lagi. Apalagi yang mau disampaikan. Dan mohon maaf, Jaksa Agung pun sebenarnya bukan tanpa sebab loh dia bicara. Artinya kalau kita diam pun mungkin bisa jadi Jaksa Agung masih diam. Jadi sebelum media menanyakan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Korps Adiaksa di 2 September yang lalu, kami itu sudah kirim surat 3 ke Jaksa Agung. Pertama Jamwas, kedua Jambit, ketiga Jaksa Agungnya. Jambit itu kami minta Jaksa Agung Muda bidang pembinaan untuk melakukan pembinaan kepada institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tidak mungkin terjadi hal ini. Kami minta audit secara menyeluruh. Setidaknya audit 2 hal. Pertama, keuangan. Yang kedua, kinerja. Keuangan dan kinerja itu ada irisannya. Kenapa? Jadi rencana eksekusi kok kenapa tidak bisa dijalankan? Apakah karena problem anggaran? Nggak mungkin kan? Apa problem kinerja? Atau SDM? Nah, kita pengen tahu. Ini 6 tahun loh. Yang kedua, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Jamwas ini harus dicek ini ada kesalahan nggak ini dalam kewenangan yang dijalankan oleh jaksa. Jamwas itu kan kalau di PNS kan kayak inspektorat gitu ya kira-kira. Nah, kalau ada ya harus diberi sanksi, apalagi kalau ya kesalahan itu masuk kategori obstruction of justice, dia secara sengaja tidak menjalankan kewenangannya karena ada atensi dari orang yang akan dieksekusi dalam rangka melepaskan orang yang akan dieksekusi. Yang lucu kan justru bukan segera memastikan kapan akan dieksekusi, justru bernarasi, Sylvester itu tidak punya saudara. Kami pastikan nggak ada saudara. Kan nggak relevan kita memberikan penjelasan pada publik, padahal yang saat itu tidak dipersoalkan oleh publik. Publik itu sedang bertanya kapan dieksekusi, bukan ada saudara atau tidak. Apakah semua itu kemudian membuat pihak Bang Hozin berkesimpulan memang ada keengganan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Saya bahkan melampaui bahasa keengganan, tapi ketakutan. Makanya ada orang besar di balik Sylvester. Jika kewenangan ini dijalankan, orang-orang ini ketakutan dalam 2 perspektif sekaligus. Pertama, ketakutan akan posisi jabatannya. Kedua, ketakutan akan ada masalah karena dia pernah melakukan pelanggaran terhadap kewenangan yang tidak dijalankan ini. Begitu. Nah, hari ini saya pikir memang prosesnya sedang mencoba bernegosiasi. Bernegosiasi pada 2 hal tadi. Bagaimana bisa dieksekusi. Yang kedua, apa komitmen ketika itu dieksekusi, baik bagi institusi kejaksaan dan oknum-oknumnya. Yang kedua juga bagi Sylvester. Karena apa ini penting saya kaitkan itu? Karena Sylvester itu adalah ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden ke-7 Indonesia, yakni Saudara Joko Widodo. Jangan-jangan ya Pak, dugaan kita. Saudara Sylvester itu pasang badan dengan memberikan ultimatum, kalau sampai saya dieksekusi maka ini akan saya bongkar, ini akan saya buka, baik terkait institusi kejaksaan maupun terkait Jokowi. Maka hari ini mungkin ya, beberapa hari ini sedang mencoba ya diulur waktu itu dalam rangka negosiasi. Ini dalam sebuah negara terlalu banyak urusan-urusan, orang ini punya kartu truf ke siapa, itu pasti akan membuat penegakan hukum di negara itu tidak benar kan? Ya seperti tadi dikatakan, kan ada semacam tendensi dari Mas Hozin bahwa Sylvester punya kartu truf, gitulah katakan seperti itu. Iya, dulu kita anggap hal seperti itu anomali lah, satu penyimpangan dari kondisi yang normal, atau di luar karakternya. Tapi ketika masuk, tidak bisa kita pungkiri, masuk periode Saudara Joko Widodo memimpin Republik ini, sejak saat itulah anomali itu justru menjadi karakter kekuasaan. Saling kunci, saling makin lama-lama makin wajar dianggap. Akhirnya dianggap itu bagian dari konvensi bernegara kita seperti ini. Jadi sampai itu dianggap sebagai konvensi bernegara kita. Ya bagaimanapun 10 tahun lah ya. 10 tahun loh, luar biasa. 1 dekade itu cukup untuk bikin budaya, katakan. Zaman Pak SBY ada demo kecil saja, ada kritik kecil saja. Kekuasaan mulai berbenah karena dalam tanda petik ya.
telinga kekuasaan itu genderangnya sensitif, sangat tipis sehingga tidak mau banyak suara. Sekarang di era Jokowi, terserah lu ibaratnya. Yang penting kekuasaan di gua. Lu mau teriak terserah. Yang penting kebijakan ada di gua. Dan tren ini yang menyebabkan apa? Ada jarak antara kekuasaan dengan rakyat itu makin jauh. Sehingga ketika titik kekuasaan itu menjauh, ada yang ingin datang merapat, itu bukan lagi dalam konteks untuk membenahi atau mengoreksi, sudah dalam konteks ingin meluapkan kemarahan. Beda loh, orang datang dalam rangka mengoreksi dengan orang sudah masuk pada kategori udah jengkel banget itu. Karena udah bertumpuk gitu. Sudah bertumpuk begitu. Nah, saya kaitkan ini dengan Jokowi. Kenapa? Kronologisnya itu begini ya. Awalnya kan saya masih ingat 28 Juli 2025. Itulah pertama kali saya diskusi dengan orang yang namanya Sylvester Matutina di sebuah stasiun TV nasional. Saat itu saya hadir di studio, Sylvester ini lewat Zoom. Dari situlah muncul perdebatan, dan saat itu kan kasusnya ijazah palsu saudara Joko Widodo. Dan selalu saja kubu Jokowi itu ketika berdiskusi tentang materi kalah argumentasi, lalu selalu menyerang pribadi. Misalnya serangan yang selalu diarahkan ke saya itu, Ahmad, kamu berapa menang perkara gitu. Apa yang kamu tangani menang? Lah, kan konteksnya tidak itu. Sedang membahas tentang status Jokowi yang saat itu saya bilang pengecut. Kenapa pengecut? Karena dia melaporkan, dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, tapi tidak sebut nama. Ketika dikonfrontir, ada peningkatan dari 5 nama menjadi 12 nama, salah satunya Abraham Samad, mantan ketua KPK. Jokowi buang badan. Oh, saya tidak melaporkan nama, saya hanya melaporkan peristiwa. Nah, saat itu tidak mampu mengkonter secara hukum. Saya katakan demikian. Kalau delik itu delik umum wajar, nggak disebutkan nama. Kalau delik aduan kan harus ada begitu. Nah, saat itu saya diserang, lalu saya pikir, ini kenapa orang ini kok begini? Ad hominem ya? Ad hominem. Nah, memang mohon maaf. Saya ada semacam apa ya? Subjektivitas saya sebagai orang yang diserang pribadi kurang ajar juga dia gitu. Apa sih, siapa sih? Nah, kami rapat. Ternyata baru dapat kami ya kasus dia tadinya yang dikutip oleh kawan-kawan itu tuntutan. Saya bilang jangan tuntutan, vonisnya apa? Kita gerak semua, ternyata dapat salinan putusan dari yang pertama banding sampai yang kasasi. Hanya waktu itu klien saya Roy Suryo itu ragu. Dia bertanya begini, Bang Aka, katanya Sylvester itu sudah ada damai. Memangnya kalau damai, putusannya nggak bisa dijalankan? Oh, nggak bisa Pak Roy. Yang boleh damai itu kalau masih penyelidikan, dihentikan penyelidikan. Atau penuntutan lah, jaksa kemudian menghentikan penuntutan, masih ada. Ini udah vonis, sudah dikeras, nggak bisa. Nah, saat itu kita sepakat, ini harus kita persoalkan. Tapi karena saat itu kami belum terlalu yakin, maka tanggal 31 Juli, kami datang bersama Roy Suryo ya, itu masih ingat betul, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang pertama kali kami bersurat. Karena kaitannya juga, saudara Sylvester itu selalu mengancam Roy Suryo dan kawan, Anda pasti tersangka, Anda pasti masuk penjara, Anda pasti menghuni lapas, dan seterusnya. Loh, satu sisi dia tidak menghormati asas praduga tak bersalah karena Roy Suryo dan kawan-kawan ini statusnya masih penyidikan. Sisi yang lain ternyata dia sudah terpidana tapi belum menjalani. Nah, kita pertanyakan. Ternyata yang menjawab bukan dari Kejari. Surat itu sampai hari ini belum jawab. Justru yang jawab adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Iya, yang tanggal 4 Agustus menyatakan yang bersangkutan sudah diundang. Kalau tidak ya kita akan eksekusi paksa. Tapi sampai hari ini tidak terjadi. Artinya apa? Ada irisan kuat antara tidak dieksekusinya Sylvester Matutina ini dengan kasus ijazah Jokowi, di mana tentu saja sebagai diehardnya Jokowi, Sylvester pasti akan meminta perlindungan dari Jokowi. Dan Jokowi, saya ingin tegaskan, meskipun de facto hari ini presidennya adalah saudara Prabowo Subianto, de jure ya maksudnya, de factonya masih berkuasa. Terbukti sampai hari ini Kapolri yang dilantik oleh saudara Joko Widodo nggak diganti, padahal sudah lebih 4 tahun dan sudah banyak tuntutan untuk diganti, dicopot. Belakangan muncul, misalkan ada sebelah tokoh lah yang ikut mencoba melegitimasi posisi Listio Sigit dengan menyatakan oh ini bla 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 bla. Artinya apa? Ini adalah menjadi salah satu faktor kenapa sampai hari ini saudara Sylvester Matutina tidak dieksekusi. Lalu persoalannya buat kita, kalau negara saja bisa kalah, apalagi kita. Maka wajar dulu Pak JK tidak bisa. Keluarganya lah katakanlah ya. Katakanlah bukan hanya tidak bisa, saya katakan tidak berdaya pada putusan itu. Kan itu udah lama. Oh, hari ini saja yang kita menyuarakan banyak orang saja masih dibuat seperti ini. Dan terbuka lagi. Terbuka. Waktu itu kan Pak JK kan tertutup, kita nggak tahu gitu kan. Dan yang menjadi apa ya? Miris buat kita, kalau
di bawah seorang Yusuf Kala saja yang sudah dapat vonis tidak ditegakkan, wakil presiden mantan, apalagi kita. Oke. Tanggal 2 Jaksa Agung mengatakan seperti itu tadi, soal apa namanya, tangkap dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita belum mendengar Sylvester Matutina ditangkap. Saya sih ingin bertanya begini, apakah itu artinya bahkan Jaksa Agung sendiri tidak direken oleh bawahannya di Kajari di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kalau saya, cara berpikir awam aja. Iya. Kalau sudah sampai pada Jaksa Agung yang bicara, nggak mungkin lah ini nggak dieksekusi. Cuman persoalan tadi sedang terjadi negosiasi yang berjalan terkait apa kompensasi yang akan diperoleh ketika dia dieksekusi. Yang akan diperoleh oleh Sylvester. Kompensasinya apalah? Oke deh, kamu masuk. Tapi kamu jangan ini, jangan ini. Iya, kalau saya tidak jangan ini apa? Karena dugaan kuat saya, Sylvester itu punya kalau begitu hukumnya seperti ini dong, seperti dagang sapi ya. Memang faktanya demikian kan selama ini. Berbeda jauh kalau dia tidak punya dekengan kekuasaan. Contoh Charlie Chandra, masih status tersangka saja langsung tahan, ambil upaya paksa penangkapan, didobrak rumahnya, diambil jemput paksa, dan sekarang divonis sampai 4 tahun. Nah, karena apa? Nggak ada relasi kuasa untuk melindungi. Kalau bicara relasi norma, tentang apa yang seharusnya, tentang norma, tentang bukti, tentang data, selesai, nggak ada kesalahan. Apakah itu kemudian membuktikan bahwa diktum equality before the law di negara ini omong kosong belaka? Menurut Anda? Saya ingin membantah statement itu. Tapi apa yang kita rasakan hari ini sulit untuk menyatakan hukum itu menjadi panglima. Di negeri ini yang menjadi panglima adalah otoritas politik, kekuasaan. Jika tidak punya kekuasaan atau punya akses kekuasaan dengan kapital, Anda tidak akan bisa memenangkan perkara begitu. Dan Anda tidak bisa membeli keadilan hanya dengan norma, bukti, atau bernarasi tentang pentingnya bangsa ini untuk diperbaiki. Sebagai seorang yang hidup kehidupan Mas berada di sisi hukum, saya ingin mengukur seberapa menyedihkan, menyakitkan, bikin perih fakta ini buat Anda. Mungkin sebagian orang akan tersungkur menghadapi ini kalau tidak punya motivasi kuat ingin perbaiki negeri ini jauh lebih baik. Sebagaimana kita memperoleh negeri ini sudah dalam keadaan merdeka. Tentu kita punya tanggung jawab kepada generasi selanjutnya untuk membawa negeri ini kepada mereka jauh lebih baik. Oke, mungkin katakanlah itu terlalu terlalu mengawang lah, atau terlalu hiperbolis lah. Setidaknya kalau kita bicara tentang tanggung jawab pribadi sebagai seorang muslim, kan akhirnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan cara terbaik untuk melindungi diri kita dari api neraka di tengah rusaknya dunia ini oleh kezaliman, kita tidak boleh diam terhadap kezaliman itu. Dan sebenarnya saya menyimpan optimisme bahwa asal kita terus gigih, pasti ada perubahan. Bahwa hari ini perubahan itu tidak bisa kita peroleh dengan kondisi-kondisi seperti ini, tapi kan kita selalu menata perubahan itu tidak hanya ansih untuk generasi kita. Kita sedang investasi juga untuk generasi setelah kita. Saya khususnya, saya tidak sedang hanya berinvestasi pada diri saya, tapi saya sedang berinvestasi untuk seluruh rakyat, agar rakyat punya asa, punya harapan. Oh, masih ada anak-anak di negeri ini yang konsisten menyuarakan kebenaran, terlepas apa yang disampaikan tentang keputusasaan itu bukan hanya statement, tapi juga mereka rasakan. Lalu kalau kita membangun narasi yang tidak ada optimisme dengan cara, sudahlah, nggak usah bersuara lagi, ngapain? Apa yang mau kita pertahankan dari negeri ini kalau kita sudah menjadi bagian itu? Dan sebenarnya, mungkin dari di sini ya saya ungkap. Kalau saya mau menjadi bagian yang ada, bahkan dengan kompensasi yang luar biasa, mungkin selesai bagi saya. Ada, maaf, ada rayuan-rayuan. Ada. Dan sampai orang yang menawari itu bilang kepada saya, ini nggak bisa, ini saya usahakan disuap 3 kali, nggak bisa. Saya dalam hati, ini orang nggak punya malu, dia berusaha menyuap saya, dia yang bilang juga, walaupun saya udah tahu ini indikasinya kemana. Dan ini terkait PIK 2. Nah, kembali ke soal Sylvester ini, kalau kita lihat dari perspektif kasusnya, ya mungkin agak hiperbolis juga kita membicarakan narasi berbangsa hanya dengan merujukan Sylvester. Tetapi kan ini kita katakan saya kan urusan hukum. Bagaimana hukum kemudian yang seharusnya tegak kemudian dibikin bengkok, layak-leok gitu ya. Dan ini saya anggap sebagai fenomena gunung es. Yang nampak hanya Sylvester, yang lain banyak lagi. Dan mohon maaf,
Tadi kalau di Amerika ada cerita orang siapa Ya, tokohnya Al Capone. yang kokoh tadi loh. Oh, Elliot Ness. Nah, saya ingin mengambil ya nomenklatur kokoh itu bukan dalam pengertian ego saya atau ego kita, tapi kokoh. Setidaknya saya menonton dari The Untouchable. Iya kan. Situ. Jadi sebenarnya hari ini kita harus kokoh dalam pengertian bahwa hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Yang benar harus katakan benar, yang salah harus katakan salah. Bukan dalam pengertian kokoh itu maunya sendiri menang sendiri. Enggak, tapi hari ini kita sedang memenangkan kebenaran, memaksakan kezaliman itu harus segera berhenti dan segera diganti dengan keadilan. Sikap yang kekeh kokoh seperti ini kan ini sebenarnya normatif saja karena konstitusi kita juga mengatur di satu sisi orang bisa mengatakan kekeh, di sisi lain itu istiqomah kan? Nah makanya bahasa ini yang harus sering kita edukasi karena seringkali ya stigma buruk itu membuat orang yang menyorongkan kebenaran itu kadang minder sendiri atau nggak pilih. Contoh, kadang-kadang disebut dengan ekstremis, radikal. Dulu zaman Belanda boleh jadi Pangeran Diponegoro itu ekstremis, radikal. Nah hari ini kita tidak perlu melihat stigma itu apa, tapi posisi kita dalam konteks bernegara, dalam konteks bagian dari anak bangsa di republik ini, di negeri ini, sebenarnya kita ini sedang melakukan perbaikan atau terjerumus dalam kerusakan, bahkan melegitimasi kerusakan. Yang lebih bahaya yang ketiga ini sebenarnya. Melegitimasi. Baik dengan diamnya dia terhadap kerusakan, apalagi dengan tindakan dia yang melegitimasi kerusakan. Belum lama saya kritik keras perayaan Maulid Nabi di PIK 2 yang dilakukan oleh Nono Sampono yang mengundang Menak Menteri Agama yang di situ ada istighosa. Saat itu Nono Sampono berbusa-busa tentang meneladani Nabi, akhlak dan seterusnya. Tapi mereka melakukan perayaan terhadap Maulid Nabi di atas tanah rampasan tanah rakyat. Dan Nabi sudah mengharamkan perampasan sejengkal saja itu sudah kedoliman luar biasa. Nah, hari ini orang-orang yang punya jubah agama juga ikut-ikutan kemudian melegitimasi kezaliman itu dengan berbagai saya jadi ini ya, ini kita agak melenceng sedikit. Tapi kan bahkan kalau saya tidak salah dari tarikh itu kan ada ini. Bahkan masjid yang dibikin untuk urusan-urusan nggak jelas saja, kalau tidak salah dihalalkan dibakar. Dulu zaman Nabi kan masjid teror. Masjid teror itu. Iya, tapi ini saya ingin mengajak kita semua agar rinci teliti untuk memahami setiap narasi yang disampaikan dan agar kita tidak terkecoh. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan pun kalau ditanya, sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Kita berbuat kebaikan kok, kita membangun kok. Iya, membangunnya itu bagus, tapi ketika merampas tanah orang, hari ini misalkan kejaksaan terus ya dia mengabaikan kewenangannya. Dia bisa saja berdalih, kami terus berusaha kok. Di antaranya kan kalau saya lihat itu ada narasi dari imigrasi yang menyatakan dia belum keluar, seolah-olah aman gitu loh, nggak keluar. Kan yang diharapkan bukan itu. Tindakan jaksa itu apa? Kalau 3 hal yang kami minta itu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dijalankan, kita paling tidak bisa membaca ada niat yang serius dari institusi kejaksaan untuk menjaga marwah dan wibawa dari Korps Adiaksa. Kalau itu dilakukan berarti Mas Khozin dan kawan-kawan melihat ada niat yang serius dan seterusnya. Betul. Saya balik. Kalau begitu sampai hari ini Mas Khozin tidak atau belum melihat ada niat yang serius itu. Tidak, makanya saya bilang hari ini mereka sedang bernegosiasi. Bernegosiasi. Ya, oke deh. Oke, kita tidak ingin mengelaborasi urusan negosiasi apa? Karena kita nggak tahu kan. Apakah memang Pak Roy Suryo ini sudah mulai ditinggalkan oleh kawan-kawannya sendiri, Mas Khozin dan lain sebagainya? Itu yang kemudian sedang kuat di beberapa TikTok lah, katakan di beberapa medsos akhirnya. Oh enggak. Saya ada satu grup yang anggotanya adalah tim pengacara, juga klien prinsipal termasuk Pak Roy Suryo, dan di situ selalu kita bahas ya perkembangan, termasuk kami informasikan kepada media, kepada pemirsa Madilog begitu. Terakhir itu kan sudah sampai pada tahapan pemeriksaan seluruh terlapor. Jadi 12 orang terlapor itu sudah diperiksa. Kemudian ada 2 orang terlapor itu mengajukan permohonan untuk diperiksa sejumlah ahli. Pertama Abraham Samad. Itu meminta 2 tokoh jurnalis dan 1 saksi dari podcast yang dikelola Abraham Samad, yakni Abraham Samad Speak Up, untuk diperiksa. Tokoh jurnalisnya yang sudah diperiksa itu adalah Lukas Luarso, dari Aji. Mantan ini Aji pertama ya? Ya, Aji. Ya. Ketua Aji pertama. Dan pernah juga kalau nggak salah di Dewan Pers kalau nggak salah. Iya, betul. Yang kedua Bambang Harimurti. Oh, Mas BHM.
Cuman Bambang Harimurti kemarin karena ada ribut-ribut demo ini ya reschedule ditunda seminggu. Seminggu yang selanjutnya juga reschedule lagi. Nah, kita belum ada jadwal lagi. Kemudian ada satu saksi namanya Samsudin Alimsah. Itu yang lebih tahu bagaimana teknis podcast itu dilaksanakan oleh Abraham sama Speak Up. Ya. Yang kedua, Rismon Sianipar. Itu terakhir kita minta mengajukan 3 ahli. Satu ahli IT, 2 ada ahli pidana. Ahli pidana itu rencana kita akan ajukan 2. Ketiga, ahli linguistik, ahli bahasa. Lebih spesifik, linguistik forensik. Saya sudah diskusi dengan seorang profesor linguistik forensik. Siapa? Saya tidak spill dulu ya. Yang jelas ini satu-satunya di Indonesia, begitu. Dan beliau sudah bersedia, cuman kita sedang menunggu jadwal dari Polda, kapan pemanggilannya, begitu. 2 ahli pidana, satu dari Universitas PTN, dan satu dari swasta, terkenal dua-duanya juga, ahli pidana. Dan satu ahli ITE, dan kita juga mungkin akan mengajukan satu lagi. Nah, persiapan ini untuk mengkonfirmasi bahwa kita tetap biasa saja solid begitu loh. Dan memang ada sesuatu yang kami sayangkan tapi bukan dari kita. Misalnya saya mendengar di gugatan Paiman Raharjo versus Bitor, informasinya ada damai. Bitor lah. Kita juga mempertanyakan loh, kok bisa Bitor damai? Berarti dia ini selama ini seperti apa begitu loh. Cuman kami tidak punya kewenangan untuk jauh menjangkau mereka, nggak bisa orang juga ya. Dan kita bukan tim yang menangani mereka, ya sudah kita fokus kepada tim kita. Jadi sampai hari ini nggak ada masalah gitu. Dan kalau ada dinamika itu sepertinya begini, upaya untuk melemahkan tim Roy Suryo di tengah kubu Jokowi hari ini habis-habisan. Kenapa? Pembela-pembela dia sekarang sedang pecah ya. Salah satunya kehilangan seorang sosok Sylvester Matutina. Sementara Jomannya sendiri ketuanya kemarin kena kasus korupsi, si Noel. Jadi ya mereka kehilangan legitimasi publik untuk membela kubu Jokowi di tengah banyak kasus di kubu Jokowi. Belum lagi sejumlah menteri-menteri era Jokowi belakangan kan naik jadi tersangka. Yang jelas yang pertama Nadiem dan naik TSK. Menak kemungkinan sebentar lagi juga naik status. Mantan Menak ya? Mantan Menak ya, Yakut Khalil Qomas. Jadi saya pikir gak ada masalah buat kita. Dan memang kalau sosmed itu ada nggak indikasi bahwa sebetulnya yang katakan saja menguar-nguar ini di sosmed adalah justru kelompok itu? Saya tidak tahu ya. Kalau kita cek daripada akun sosmed itu baru ketahuan, karena afiliasinya kan ketahuan. Selama ini postingan seperti apa gitu. Sejauh ini sih di kami nggak pernah dengar itu, jadi juga agak surprise juga gitu ada hal-hal seperti ini begitu. Kalau ini ya, banyak yang melihat bahwa kasus Sylvester dan kasus ijazah palsunya Jokowi itu punya kesamaan. Negara tampak mengerahkan segala kekuatan untuk agar, katakan saja, lingkaran-lingkaran ini tidak tersentuh. Betul. Bagaimana kemudian Mas Khozin melihat ini? Iya, misalnya untuk kasus ijazah Saudara Joko Widodo ya, itu kami tidak memperoleh perlakuan yang equal. Kan ada laporan ijazah palsu Jokowi dengan delik aduan 263 KUHP di Bareskrim. Walau akhirnya di Bareskrim itu dihentikan melalui proses gelar perkara khusus, tetapi yang menarik adalah di Bareskrim itu permohonan gelar perkara khusus itu ditindaklanjuti. Sementara yang di Polda, yang ini dari laporan Saudara Joko Widodo terhadap Roy Suryo di 30 April 2020 lalu, kami ajukan permohonan gelar perkara khusus juga. Tapi yang ini tidak ditindaklanjuti. Padahal objeknya sama. Penyelidikan. Bedanya, penyelidikan di Bareskrim oleh Direktur Tindak Pidana Umum Johandani Rajarpuro dihentikan. Sementara penyelidikan di Polda Metro Jaya dari laporan Jokowi oleh Direktur Tindak Pidana Umumnya di Reskrimum ya, itu dinaikkan ke penyidikan. Karena objeknya sama. Penyelidikannya satunya dihentikan, satunya dinaikkan. Nah, kepentingan kami kan berbeda. Kalau yang di sini kami dirugikan karena kita punya kepentingan kasus ini jalan. Di sini juga kami dirugikan. Kenapa? Ya, klien kami kemudian naik menjadi tersangka. Tapi yang ini enggak sampai hari ini enggak ada. Kalau yang di Bareskrim dulu masih mending lah ada gelar perkara khusus terlepas. Akhirnya juga mengulangi saja repetisi apa yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum di proses gelar perkara khusus, tidak lain, tidak bukan, tidak lebih, tidak kurang dari pengumuman penghentian Dumas yang diumumkan oleh Bareskrim di 22 waktu itu 22 Mei 2025 yang lalu gitu. Nah, kalau begitu tadi pertanyaan kembali, apakah negara fungsinya berpihak begitu? Saya sejak awal sudah katakan ini berpihak. Kalau nggak berpihak, harusnya
kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo yang merasa dirinya dicemarkan dan direndahkan serendah-rendahnya itu fokus ke delik aduan. Tapi kan di kasus itu sendiri penyidik menerima ada pasal-pasal yang diselundupkan yang sering saya sampaikan kan motifnya untuk menahan 3532. Sementara di kasus ini contoh ya, yang kasusnya Pak JK itu murni 310 dan 311, nggak ada itu pasal-pasal yang lain. Cuma apa namanya, pencemaran nama baik. Iya, pencemaran dan fitnah. Pencemarannya nggak terbukti, fitnahnya terbukti. Makanya vonisnya 1,5 tahun karena fitnah itu kan fitnah itu kan 4 tahun. Ya. Kalau yang pencemaran kan cuma 9 bulan begitu. Jadi kalau begitu subjektivitas negara ada. Sayangnya subjektivitas itu bukan dalam rangka menerangkan kepada publik posisi negara itu adil, tapi berpihak. Mengapa harus dilakukan setelah yang itu? Sehingga kemudian kan publik bisa melihat adanya ketidakseimbangan perlakuan ini. Mengapa harus dilakukan? Saya balik kepada statement yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Hari ini. Oh iya, oke. Yang dulunya anomali itu tadi. Iya. Pejabat itu lebih memilih untuk melindungi dirinya dan jabatannya ketimbang marwah institusi. Kalau pejabat yang dulu lebih baik korbankanlah beberapa oknum dan pecat tapi institusi tetap terjaga wibawanya, kepercayaan publik masih ada. Hari ini dibalik. Bodoh amat lah, yang penting ini tindakan saya nggak suka terserah saja begitu. Jadi ini menjauhkan ya jurang antara kekuasaan dengan rakyat. Padahal kekuatan kekuasaan itu kan adanya interaksi dengan rakyat. Dibangun atas persamaan persepsi ya, pemikiran dan perasaan serta aturan yang dijadikan norma bareng-bareng. Ketika persepsi, pemikiran, perasaan antara kekuasaan dengan norma yang diterapkan itu sudah berbeda dengan rakyat, ini sebenarnya yang melakukan delegitimasi pada kekuasaan itu bukan rakyat. Iya. Mereka justru penguasa itu sendiri yang mendelegitimasi kepercayaan publik kepada institusi kekuasaan. Betul. Kan akhirnya rakyat, ya sudahlah. Di titik yang belum kulminasi ini nggak ada masalah. Tapi di titik kulminasi tadi, datangnya rakyat kekuasaan itu bukan lagi memberikan aspirasi, tapi apa? Menumpahkan kemarahan. Dan kemarahan itu kalau dirasa belum cukup direspon, ini akan ada kumulasi kemarahan lanjutannya. Saya justru khawatir gitu loh. Kalau pemerintah tidak segera melihat bahwa urusan ini kemarahan rakyat itu juga menjadi salah satu, katakan saja, sebab yang cukup signifikan dalam urusan kemarin-kemarin itu. Demo yang kemudian berujung kerusuhan. Ya memang kombinasi ya. Ada faktor persaingan posisi politik di dalam konstelasi yang ada. Jadi saling menunjukkan kekuatan lah untuk mengimbangi. Lu jangan terlalu jauh, gue juga kekuasaan. Tetapi yang mayoritas dirasakan rakyat bahwa hari ini layanan kekuasaan kepada rakyat itu sangat jauh dari apa yang diharapkan, memang tumpah. Makanya ketika ada analisa yang katakanlah ya kebiau yang menuduh ini asing, ini ditunggangi, marahlah orang-orang yang berdiri. Marah. Misalnya Hendro yang tiba-tiba muncul mengatakan ini asing. Asing dari mana? Kan marah. Walau ya ada tadi ya permainan kekuasaan, tetapi mayoritasnya ini adalah mereka yang memang hari ini tidak terlayani dengan baik oleh kekuasaan. Misalkan contoh, kalau itu kan pemicunya kan awalnya kan tindakan DPR. Lama-lama arogansi dari polisi kan yang melindas Afan Kurniawan itu. Berikutnya justru ketidakpercayaan terhadap solusi yang ditawarkan. Apa yang dituntut, apa yang diminta, apa pula yang diberikan gitu loh. Misalnya kan akhirnya tuntutan kepada DPR agar dia pro rakyat itu kan akhirnya hanya lip service. Misalnya tadi soal nonaktif yang belakangan tidak dikenal nomenklaturnya harusnya PAW. Bahkan tidak cukup nonaktif, harusnya dipecat baik dari DPR maupun dari partainya. Dua-duanya nggak dilakukan. Yang dilakukan, yang diselebrasi, yang dipamerkan publik oleh struktur ya partai masing-masing itu kan hanya nonaktif. Baru kemudian ketika rame mereka akan melakukan evaluasi lanjutan dan seterusnya lah. Yang kedua, kebijakannya juga nggak berubah sampai hari ini. Yang ketiga, begitu ada tuntutan copot Kapolri, dua-duanya tidak melihat ini sebagai tuntutan yang harus dipertimbangkan, apalagi ditindaklanjuti. Pertama, oleh Kapolrinya sendiri, dia ngeles ya. Sigit kan dia sampaikan, saya ini prajurit tergantung pimpinan. Loh, yang ditanya publik itu kan bukan apakah dia bersedia kalau dicopot, tapi dia mau mundur tidak. Kalau sebagai seorang yang ditanya mundur atau tidak, itu subjektif dirinya, tidak berkaitan dengan otoritas presiden. Karena kalau dia mau mundur, presiden juga bisa tidak lanjuti, kecuali Anda siap nggak dicopot, itu hal yang lain. Kan nomenklatur jabatan itu bisa diganti itu melalui dua. Pertama dari pihak yang punya jabatan dengan mundur, yang kedua dari otoritas di atas yang dari jabatan itu, dalam hal ini presiden mencopot dia. Kalau pertanyaan itu terkait pilihan dicopot dia ridho atau tidak, dia bisa katakan saya ini prajurit. Tapi ketika publik menanyakan
Bapak gimana? Siap mundur nggak di tuntutan masa? Terus dijawab dengan saya di prajurit tergantung sama presiden, nggak nyambung. Berarti dia memang ingin tetap dalam jabatannya itu. Yang kedua tadi, itu kan satu pihak. Nah, yang kedua Prabowo-nya pun saya lihat kok nggak mau ya mengkompensasi kemarahan rakyat dengan setidaknya satu saja, kan yang dituntut copot kan banyak, Gibran, menteri bersihkan dari kabinet Jokowi misalnya, menteri ekonomi yang kinerjanya nggak jelas, begitu, paling tidak Kapolri dulu lah, enggak juga. Akhirnya orang mengatakan, Anda melihat tidak ada satupun yang dilakukan presiden dalam urusan kemarin itu? Ya ada, dalam konteks saya tadi sekedar untuk meredam, mungkin kalau penyakit itu dikasih Panadol lah ya. Tapi gejalanya saja yang mau dihilangkan gitu. Tetapi persoalan yang menjadi latar belakang atau yang mendasari gerakan mahasiswa masyarakat yang mohon maaf terlalu lancang kalau kemudian kita katakan itu ditunggangi asing. Karena kenyataan bahwa rakyat ini sulit itu dirasakan semua orang gitu loh. Justru kita bertanya-tanya kepada saudara Hendro Priyono, motif apa statement itu dikeluarkan? Karena kalau statement itu berasal dari seorang intelijen, apalagi gurunya intelijen. Iya betul, maha gurunya. Ya. Yang pertama kita simpulkan bohong gitu loh. Tadi Intel itu bohong biasa, karena memang tugas dia ingin mengelabui siapapun begitu. Nah, persoalan bohong itu di mana? Ya kita lihat saja hari ini yang berteriak anak negeri kok tiba-tiba bernarasi tentang asing dan seterusnya. Kalau dulu masih mending, karena dulu ada relevansi kemarahan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tiba-tiba jauh. Betul. Itu masih nyambung. Nah, walaupun di dalam setiap konstelasi politik kita bisa katakan tidak mungkin steril lah ya, pasti ada. Hanya yang dominan itu yang mana? Yang kedua, bahasa itu layak atau tidak disampaikan kepada publik di tengah rakyat yang sedang berjuang kok dituduh ditunggangin lah, ada asing lah. Tidak simpatik lah ya. Tidak simpatik. Dan sekali lagi, kalau memang itu informasi sifatnya intelijen, itu bukan disampaikan ke publik, disampaikan pada otoritas, namanya juga info intelijen. Kalau begitu, berarti nyaru intel untuk mengkondisikan persepsi publik, beropini ini namanya, gitu. Apa yang harus dilakukan presiden sesegera mungkin agar tadi kan Mas mengatakan bahwa persoalan ini tidak diobati sebagaimana harusnya dan hanya diberikan tadi semacam pereda nyeri lah. Saya yakin presiden tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi yang saya sayangkan, kenapa presiden tidak melakukan apa yang dia ketahui dan seharusnya dia lakukan. Dan di titik itu, taruhannya bukan lagi soal kredibilitas menterinya, kredibilitas kapolrinya. Saya khawatir tuntutannya nanti bukan hanya makzulkan Gibran, ganti menteri, bisa sampai saja. Bisa mungkin saja ya, sampai pada tuntutan turunkan Prabowo, karena dianggap kalau begini sudah satu paket. Nah, agar itu tidak terjadi maka harus ada satu tindakan yang mengkonfirmasi negara hadir terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Apa parameter negara hadir? Ya kebijakan presiden. Karena negara itu sekarang itu ada prestasinya melalui kebijakan presiden. Kebijakan presiden untuk menegaskan negara hadir. Kita hubungkan dengan dua persoalan ini. Kasus Sylvester di satu sisi, kasus jasa Jokowi di sisi lain. Apa yang kira-kira? Kasus Sylvester negara hadir, tangkap, jangan pakai lama. Kasus ijazah Jokowi, prosesnya secara berimbang. Ada atensi dari dua pihak, laksanakan. Kalau di dalam kasus yang di Barreskrim ada gelar perkara khusus dilaksanakan, di kasus yang di Polda juga harusnya dilaksanakan. Yang kedua, memang ada jembatan yang bisa menghubungkan dua kepentingan dan agar kita tidak berseteru berkepanjangan. Otoritas presiden panggil Jokowi, suruh tunjukkan ijazahnya, selesai. Karena kan yang diminta Roy Suryo kan ijazahnya. Cuma problemnya, bagaimana kalau yang ditunjukkan ijazah itu ternyata memang palsu, seperti yang selama ini sudah diobservasi oleh Roy Suryo dan Risma. Ya presiden juga harus berdiri di atas konstitusi, ia menghukum siapapun yang melakukan pelanggaran. Entah dia rakyat jelata atau dia mantan presiden. Kalau memang kemudian terbukti bahwa ijazah itu palsu, apa yang kemudian kira-kira mempermalukan presiden kan juga sebuah persoalan gitu ya. Apa yang kira-kira mungkin bukan win-win solution, tapi solusi paling masuk akal lah yang bisa kita ambil sebagai bangsa. Yang pertama kan kejahatan pemalsuan itu jelas dilarang di Indonesia. Jadi kalau ada Charlie Chandra nih, kasusnya itu dia hanya mengisi formulir untuk balik nama di BPN. Yang ngisi itu pun notarisnya. 4 tahun ya. Itu pun kena 2, 6, 3, 4 tahun. Padahal nggak ada korban. Nah ini kalau ijazah palsu korbannya seluruh rakyat, menipu rakyat.
280 juta jiwa. Ya ini pertama tegakkan. Yang kedua, dengan ada presiden ini, maka proses yang di bawah nih yang banyak kasus ijazah palsu otomatis akan berhenti karena mereka tahu presiden mantan aja bisa kena. Apalagi biasanya. Ketiga, insentif bagi anak bangsa untuk benar-benar mencari ilmu yang benar, bukan mencari gelar dari kanan kiri. Iya. Kan ada ungkapan, ngapain kita sekolah tinggi, lawang nggak lulus, nggak punya ijazah aja bisa jadi presiden, kan ini merusak. Nah, insentif tentang pendidikan. Yang paling penting adalah kita membersihkan legasi bangsa kita, kita wariskan kepada anak cucu kita. Udah selesai urusan itu, udah dituntaskan oleh kita. Kalau ini nggak dituntaskan, ini akan jadi panjang sampai generasi selanjutnya. Atau khawatir jangan-jangan berhentinya, ditutupnya dengan bubarnya republik ini, seperti yang dikatakan Prabowo Subianto bahwa Indonesia terancam bubar di 2030. Walaupun dia juga mengutip dari Ghostlit. Walaupun beliau juga mengutip begitu. Tapi kan kita sedang mengingatkan pada orang-orang yang punya kapasitas di negeri ini, jangan begitu loh. Ini dampaknya luar biasa loh. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap cuma ijazah. Walau memang ada yang mengatakan kalau ini kan akan berimplikasi kepada utang, tata negara. Itu saya berbeda pendapat. Oke, kalau gitu apa yang Mas Khozin dan teman-teman perjuangkan ini berkaitan dengan to be or not to be Indonesia. Oh iya. Dikira 169 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang syarat-syarat untuk jadi presiden itu cuma syarat formil, cuma main-main. Asal SMA sederajat orang menjadi calon presiden. Enggak, itu syarat formil, syarat material, bahkan syarat legasi berbangsa. Bahwa kita kenapa menetapkan orang itu minimal SMA? Karena kita itu negara yang ingin negeri ini diwarisi oleh orang-orang punya daya intelektual setidak-tidaknya lulus SMA. Begitu konstitusi menyatakan. Lalu ada orang mengatakan, itu kan nggak penting jasa loh. Emangnya kalau terbukti palsu ada apa masalah apa? Lah, memangnya sebuah kejahatan itu kalau ketahuan dibiarkan saja. Kalau sudah begitu, ya sudah kita jadi saja ini negeri penyamun. Seberapa banyak orang-orang yang apatis yang tidak sadar bahwa yang dia pertaruhkan ini yang kasus ini adalah kasus yang mempertaruhkan bangsa? Sedikit. Kalau yang sering saya temui, mereka itu memang meyakini bahkan ya ijazah itu palsu dan mereka ingin itu agar dituntaskan. Saya Kang Darmawan ya, beberapa kali ya habis sholat zuhur, sholat lah di masjid, kemudian di rest area, ketemu banyak orang, tiba-tiba, Pak pengacara, Pak Ahmad, gimana kasus ijazah? Dan argumentasi mereka rata-rata sama, sederhana. Ya kalau memang ada yang asli, ngapain Pak, capek-capek, pakai kuasa hukum, bikin laporan polisi, kemana-mana kan tinggal tunjukkan, selesai. Dan kalau memang asli, mau diobservasi siapapun, nggak ada masalah. Mau Rismon kayak, mau Roy Suryo kayak, mau siapa, nggak ada masalah. That's common sense. Ya. Dan hari ini kita ingin kewarasan publik itu harus ada ujungnya. Makanya kemarin saya tidak ingin kemudian intervensi negara ini hadir di kasus ini hanya untuk menutup kasus, bukan untuk menuntaskan kasus. Misalnya, nanti tiba-tiba setelah kasus ini penyidikan lengkap dibawa ke Jaksa Agung menerbitkan SKPP, deponering, penghentian kasus demi kepentingan publik. Bahaya kalau ingin terjadi. Ini apa? Itu sama saja mengubur aib, bukan menuntaskan. Demi kepentingan publik itu harus harus diuraikan. Subjektif di Kejaksaan Agung akhirnya. Oke. Saya misalnya itu gitu penyelesaian. Karena artinya anti klimaks kita. Tidak bisa menuntaskan persoalan ini. Ini kasih ke sana? Ada. Saya tidak tahu apakah bisa ke sana, tapi saya pernah sampaikan beberapa kemungkinan kasus ini tidak lanjut dihentikan. Pertama, di tingkat kepolisian dengan SP3. Kedua, di kejaksaan dengan SKPP, deponering. Ketiga, lewat otoritas presiden, misalkan melakukan tindakan abolisi, seperti yang Tom Lembong. Kalau tiga hal ini kan selesai juga, cuman kan sama aja mengubur aib. Betul. Karena masalah utamanya tidak diselesaikan. Kecuali secara subjektif, Saudara Jokowi mengakui. Kenapa? Indikasi ini bermasalah makin kuat ketika UGM statement dia hanya menjamin ketika ijazah itu ada di UGM. Dan setelah diserahkan kepada alumni, yaitu sudah murni tanggung jawab alumni. Kan sudah berubah sikap UGM hari ini. Oke, menarik. Hanya persoalannya kita tahu tadi, kita sudah diingatkan bahwa waktu kita habis. Terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah berkenan untuk membuka persoalan ini di Madilog, agar sobat-sobat juga bisa katakan saja terus mencermati, terus menjaga kasus ini sehingga tidak kemudian kita tadi seperti dikatakan menutup bara dengan sesuatu yang tidak selesai dan tidak berujung. Dalam film-film spaghetti western di masa lalu, bounty hunter tak pernah membiarkan buronan tertawa di depan publik. Mereka memburu penjahat sampai pelosok karena tahu membiarkan penjahat bebas berarti melecehkan seluruh kota.
Clint Eastwood, jagoan era itu, mengajarkan harga diri sebuah masyarakat hanya setinggi nyali orang-orang yang menegakkan hukumnya. Di negeri ini, Sylvester Matutina sudah divonis, PK-nya gugur, tapi masih bebas. Kita punya aparat lengkap, punya institusi hukum, tapi tak ada yang berani bertindak. Hukum hanya menjadi dekorasi, hiasan dinding semata, sementara bangsa ini dipermalukan di hadapan dunia. Jika hukum berhenti di depan pintu rumah seorang kroni kekuasaan, maka sesungguhnya negara ini telah menyerahkan dirinya kepada tirani. Thomas Paine pernah mengingatkan, "A body of men holding themselves accountable to nobody ought not to be trusted by anybody." Segolongan orang yang tak mau bertanggung jawab kepada siapapun seharusnya memang tidak layak untuk dipercaya siapapun. Kalimat itu menampar tepat di wajah para aparat yang pura-pura buta melihat Sylvester berkeliaran. Sobat Malilog, ini bukan lagi soal Sylvester semata. Ini soal apakah kita rela republik ini harus dipermainkan para penguasa dan kroninya. Bila kita diam, sejarah akan mencatat kita bukan sekadar bangsa yang ditindas, tetapi bangsa yang rela ditertawakan oleh penjahatnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.